Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan tipe IA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 8 sampai 12 September 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti updatean harian, kemudian menu sore, saham scalping, big akumulasi. Ada juga di sini saya bagikan ya, pantau saham yang keluar FCA dan yang lainnya. Oke, kalian akan mendapatkan benefit tersebut secara gratis di Telegram Antik Saham. Jika ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa join menjadi member di Antik Saham Premium. Jika kalian bergabung menjadi member, kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan. Ada seperti menu sore, menu swing, dan juga fast trade, kemudian mendapatkan grup diskusi, kemudian menjadi prioritas, lalu ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet Live ya, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika kalian tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung secara gratis ya, dan mendapatkan benefit ini secara gratis dengan cara kalian buka akun di Gayval Bursa Sekuritas. Nantinya kalian akan di-invite ke grup yang ini ya, Valbur X Antik Saham. Dan untuk info selengkapnya atau persyaratannya, kalian hubungi admin saja melalui link yang ada di deskripsi. Jika ingin bergabung dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian bisa bergabung di YouTube dengan benefit yang kalian dapatkan, yaitu mendapatkan saham harian ya, lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap minggunya beberapa video, seperti video ini khusus pelanggan di YouTube, lalu menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antik Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antik Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke, jika ada yang kurang dipahami, hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Dari sini cuan sangat valid ya, dari analisa kita sebelumnya. Boleh kita lihat ya di sini, cuan breakdown support 15.30 dan bergerak turun ke support selanjutnya di 14.40, dan setelah mencapai support 14.40 di sini, harga langsung rebound dan bergerak naik kembali ke area 15.30. Ini menjadi resisten karena sudah di breakdown. Jadi untuk cuan ada potensi dia akan konsolidasi dulu di area support dan area resisten 15.30 sampai support 14.40. Tapi dari polanya di sini ya, boleh kita lihat sepertinya pergerakannya akan bergerak naik ya, dan breakout lagi resistennya, dan akhirnya kembali lagi ke area konsolidasi awal di sini ya. Jadi untuk cuan kita pantau dulu besok ya, di hari Senin nanti atau sampai minggu depan, apakah cuan bisa breakout 15.30, karena sekarang belum ada tanda-tanda breakout ya, atau masih berada di area 15.30 ya. Untuk sekarang closingnya pas di 15.30. Jadi untuk cuan masih ada dua arah. Jika dia bisa breakout ya, dia akan bergerak naik ke resisten 16.75 sampai 17.20. Tapi jika tidak ya, cuan akan turun kembali ke support 14.40. Jadi kita pantau dulu bagaimana pergerakan cuan di area resisten 15.30. Secara Broksum harusnya masih bagus ya di sini. Kita lihat volumenya. Di tanggal 4 pun masih akumulasi. 1 minggu terakhir jika kita cek. Dan di sini juga terlihat akumulasi ya. Jadi dengan alasan ini harusnya cuan lebih cenderung bergerak naik. Dan di sini juga ada volumenya yang dimana tanggal efektif cuan masuk MSCI, dan ada inflow ya dari KZ 1,3 triliun. Jadi harusnya cuan sepertinya masih akan bergerak naik. Oke. Tapi secara jangka pendek masih akan konsolidasi dulu ya. Jika kalian perhatikan memang cuan bergerak konsolidasi di area support 14.40 sampai ke resisten yang di sini sekitar 1.700. Jadi untuk cuan akan lebih cenderung bolak-balik saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika kalian menonton juga analisa PTRO yang sudah saya bagikan, hampir sama polanya. Jadi bergerak sideways di range area yang cukup besar. Jadi seharusnya pada saat panic selling di hari Senin kemarin ya, tanggal 1 September, harusnya kalian gunakan momentum beli pada saham cuan maupun PTRO, karena setelah mencapai area supportnya menandakan rejection dan harga mulai bergerak naik. Tapi jika kelewat momentum, harusnya untuk sekarang wait and see dulu, karena posisi sekarang sedang di area resisten untuk saham cuan. Jadi untuk cuan jika ingin entry,
tunggu cuan di atas 15.30. Jika sudah valid di atas 15.30, kalian boleh entry dengan target di resisten 16.75 sampai 17.20. Tapi jika belum mampu breakout resisten 15.30 yang di sini, yang ada tanda panah hijau, maka cuan ada potensi tes kembali ke support 14.40. Jadi pantau satu resisten di angka 15.30 pada saham cuan. Tapi ingat, broksumnya masih sangat bagus. Dengan ini harusnya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPI ya. Untuk trading plan cuan belum ada ya, karena masih bisa naik turun dulu, jadi kita biarin dulu. Mungkin minggu depan kalau ada konfirmasi kita masuk entry ya. Oke, di sini untuk TPI ya, boleh kita lihat ya, pas dia respect ya di area support 8.100. Boleh kita lihat ya di sini, setelah mencapai support 8.100 mulai ada pergerakan sideways. Jadi seperti view di minggu yang lalu, dia bisa rebound ke area supply ataupun lanjut bergerak turun jika breakdown support 8.100. Nah, di sekarang belum ada pergerakan yang menandakan dia akan turun ya. Malahan lebih cenderung untuk rebound karena dia menandakan rejection di area support 8.100 dan mulai bertahan di atas support ini. Jadi untuk TP ya, view saya minggu depan ada potensi dia akan bergerak naik. Alasannya adalah dia reject di area di area support ya, reject di area support, dan dengan pola ini harusnya dia akan bergerak naik. Kita cek dulu broksumnya, jika ada akumulasi harusnya sangat mendukung ya pergerakan naik TPI di minggu depan. Dari tanggal 21, oke, ada small akumulasi dari ODS saja ya. Selainnya itu masih distribusi. Jika kita lihat di sini BKZP volumenya di atas dari beli XL dan CC ya. Jadi volume jualan BK dan ZP lebih besar dari volume pembelian XL dan CC. Tapi pembelian OD di sini lebih besar dari penjualan YU. Jadi secara top satunya akumulasi, tapi secara top 2 dan top 3-nya masih distribusi. Jadi belum terlalu bagus secara broksum. 1 minggu terakhir masih sama. OD top 1-nya masih akum, tapi top 2 dan top 3-nya masih distribusi. Di tanggal 4 sama ya, di sini masih tergolong netral saja. Jadi untuk broksum dari TPI tidak terlalu bagus, jadi akan lebih lama lagi ya sepertinya pergerakan sideways-nya. Bisa Senin sampai Selasa akan sideways dulu seperti ini, lalu di Rabu mulai ada pergerakan. Jika breakdown support 8.100 ya dia akan turun ya, seperti view di minggu yang lalu. TPI akan turun ke 7.300 sampai 7.600. Tapi jika ternyata tetap bertahan ya sampai Selasa di atas area support, harusnya TPI akan rebound ke supply 8.450 sampai 8.700. Jadi untuk TPI pantau dulu pergerakannya di area support 8.100. Jika kita lihat ya di time frame yang lebih rendah, yaitu 30 menit. Nah, di sini masih konsolidasi ya, masih membuat base. Jadi kita tunggu saja bagaimana pergerakan lanjutan saham TPI di area 8.100. Oke, belum ada konfirmasi. Hanya saja rejection di area support. Dan juga jika ternyata pada saat 3 hari terakhir ini ada akumulasi, harusnya dia akan rebound ya. Tapi di sini malah ada distribusi ya. Jadi pada saat TPI bergerak sideways ada distribusi, yang dimana pergerakan reboundnya bisa tidak terjadi ya. Tapi kita pantau saja. Jika di minggu depan ada akumulasi dan harga tetap bertahan di atas 8.100 ya, harusnya TPI akan rebound ke supply-nya. Tapi jika ternyata masih ada distribusi dan breakdown 8.100, ya TPI akan bergerak turun. Jadi pantau dulu pergerakan TPI di support 8.100. Lanjut ke saham yang ketiga, Antam ya. Jadi saya mau katakan kalau di Antam kita sudah cuan ya. Jadi jika kita lihat ya di sini, plan yang saya bagikan di minggu yang lalu, di sini ya, kita beli Antam di 3.040, boleh kita lihat sangat valid. Di hari Senin dia bahkan low-nya sampai ke 29.50 pada saat panic selling, tapi akhirnya mampu rebound kembali. Dan trading plan kita saya buatkan di situ ya, entry 3.040, stop loss di 2.900 dan targetnya di 3.180 dan sudah hit target. Jadi yang sudah cuan dari Antam boleh di-absen dulu di kolom komentar supaya saya tahu ya siapa saja yang cuan dan aktif di YouTube Antek Saham ini. Oke.
Boleh kita lihat ya di sini sudah keluar dari area konsolidasinya. Jadi untuk Antam menurut saya akan cenderung bergerak naik karena jika kita lihat ya di sini ini merupakan area konsolidasi sebelumnya. Jadi sudah cukup lama ya dari tanggal 23 Juni sampai 1 September Antam konsolidasi seperti ini, naik turun di area support dan resisten dan akhirnya break resisten di tanggal 2 September dengan volume yang cukup besar ya. Jadi Antam sudah valid keluar dari area konsolidasi dan dengan pola ini harusnya Antam akan bergerak naik. Oke. Jadi untuk Antam yang sudah cuan boleh di taking profit, yang mau hold ya boleh di hold saja, jaga area resisten atau area support ya. Terus sekarang menjadi support 3270. Oke, view selanjutnya pada Antam, view saya akan cenderung bergerak naik karena sepertinya tadi sudah keluar dari area konsolidasi dan ada akumulasi juga ya. Jadi harusnya Antam akan lebih cenderung bergerak naik dan di sini dia sedang koreksi ya. Sini dia koreksi, wajar saja jika setelah break ya, setelah break dari area resisten, dia akan koreksi dulu, lalu nanti bergerak naik kembali. Jadi view saya pada Antam cenderung bergerak naik ke area resisten 3660. Itu terdekat ke sini ya. Terdekat ke sini 3580. Oke. Jadi untuk sekarang pergerakan Antam hanya koreksi saja. Koreksi sehat dan setelah mencapai support 3270 akan bergerak naik kembali. Jika kita lihat secara proxumnya, ini Antam ya, apakah AK-nya masih akum ya? Jika kalian perhatikannya, saya katakan di video-video sebelumnya, khusus Antam, jika AK-nya masih akumulasi, maka kalian ikut beli karena harga akan bergerak naik, tapi jika Antamnya jualan, kalian harus jualan juga karena karena AK-nya lebih dominan scalpingan saja ya di saham Antam ini. Oke, jadi AK beli atau broker AK masuk, harga saham Antam akan bergerak naik. Tapi jika broker AK-nya jualan, maka saham Antam ini akan lebih cenderung bergerak turun. Nah, sini kita cek dulu dari tanggal 29 sampai tanggal 2 September ya. Kita coba cek siapakah yang beli sampai tanggal 2 September. Nah, terlihat ya di sini 29 Agustus sampai 2 September yang beli BK, CC, dan AK. Ada AK ya. Harga bergerak naik. Lalu kita cek tanggal 3 sampai tanggal 4. Siapa yang beli dan yang jual ya. 3, lalu tanggal 4. Nah, terlihat ya. AK-nya jualan dan harga mulai bergerak turun. Jadi, kalian ikutin saja AK-nya. Jika ingin di saham Antam ya, khusus saham Antam. Jika nanti di area support, AK-nya beli, ya kalian boleh ikutan beli di besoknya seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang karena AK-nya mulai jualan, volumenya di mana ya? Oke, ya di tanggal 3 dia jualan ya, tanggal 3 jualan, cek tanggal 3. Tanggal 3 dia jualan 200 miliar, tanggal 4 dia buyback kembali, di angka 40 miliar. Jadi, ya kemungkinan di hari Senin nanti akan rebound karena AK-nya mulai buyback kembali. Dan view saya juga saat ini seperti itu ya. Dia hanya koreksi sehat saja, setelah itu akan lanjut bergerak naik. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada Antam, harus breakout dulu, resisten 3660. Jika bisa di breakout, Antam akan lanjut bergerak naik. Coba kita tarik ya Fibonacci di sini. Antam akan lanjut bergerak naik ke area 4000-an ya. 4000 sampai 4100. Targetnya jika bisa break 3660. Oke, jadi target saya selanjutnya pada saham Antam di angka 4000 sampai 4100 dengan catatan Antam harus breakout 3660. Jika break ya Antam akan lanjut ke sini. Jadi yang punya barang dari bawah sini sekitar 2800-an ya masih bisa di hold ya. Hold saja dengan catatan dia bertahan di atas support 3270. Ini supportnya support kuat pada saham Antam. Selama di atas support 3270 Antam akan bergerak naik sampai ke 4000. Tapi jika support 3270 di breakdown, Antam akan turun kembali ke area 1S-nya di sini. Tapi secara polanya harusnya Antam akan lebih cenderung bergerak naik dan view saya juga kan seperti itu. Dia akan bergerak naik kembali minimal ke resisten 3580 sampai 3660. Jadi yang ingin entry jangka pendek
perhatikan support 3270. Jika ada rejection, kalian boleh entry saham Antam di sana dengan target di resisten 3580 sampai 3660. Apalagi secara proxumnya di support juga ya, ada akumulasi dari BK dan AK. Oke. Jika kita tarik juga dari bawah sini ya, dari tanggal 20 Agustus, coba kita cek ya, saya penasaran. 20 Agustus, di sini AK-nya ya, boleh dilihat ya, hanya 32 miliar netnya. Sedangkan gross-nya, coba kita cek. Dari sini gross-nya AK 900 miliar, hampir 1 T. Dan jualannya di 880 miliar. Jadi dia lebih cenderung scalpingan saja. Dan yang akum lebih banyak di CC ya. Kita lihat CC dan BK yang akum, yang beli dan lalu hold di saham Antam. Sedangkan AK-nya lebih cenderung scalpingan. Dan di sini boleh kita lihat broker retail rata-rata jualannya di sini, tapi broker besar rata-rata beli, dan seharusnya ini menjadi sesuatu yang bagus di saham Antam dan nantinya akan ada pergerakan naik. Ya, seperti itu ya untuk Antam. Potensi akan bergerak naik ke resisten 3580 sampai 3660. Jika bisa break 3660, Antam akan lanjut ke 4000 sampai 4100. Tapi jika belum mampu breakout resisten 3660, dia akan turun kembali ke support 3270. Jadi pergerakannya akan seperti ini, pantau saja. Yang pertama support 3270, lalu resisten 3660. Untuk sementara ini, pantau area tersebut. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Ya cukup lama kita bahas Antamnya, karena memang sangat menarik pergerakannya, apalagi harga XAUUSD atau Gold masih dalam pergerakan naik ya. Jadi harusnya menjadi sentimen positif, apalagi nanti di laporan keuangan Q3 dan Q4 diperkirakan akan bagus ya. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Di sini boleh kita lihat Pegas juga bergerak naik ya. Di sini sangat valid, di tanggal 1 September dia turun dulu ke area support. Setelah mencapai support dia rebound, dan di tanggal 3 September hari Rabu dia mampu breakout resisten 1725 dan mencapai resisten selanjutnya di angka 1780. Dari sini untuk Pegas karena sudah mampu break ya 1725 atau area supply-nya, maka view saya Pegas akan lebih cenderung bergerak naik ke 1780 dan akan lanjut bergerak naik ke area 1820. Oke, ini menjadi demand karena sudah di breakout. Jadi untuk Pegas view saya selama di atas demand 1705 sampai 1725, maka Pegas akan bergerak naik. Jika ingin entry, saran saya tunggu saja di area demand seperti ini ya. Tunggu di area demand, stop loss di bawah dari support, targetnya di area resistennya. Secara proxumnya sangat bagus ya di Pegas. Boleh dilihat di sini cenderung hijau. Broker SS juga akumulasi cukup besar 130 miliar dari tanggal 20 Agustus. Jadi harusnya Pegas akan lebih cenderung bergerak naik, apalagi di sini membuat pola uptrend ya. Seperti ini. Ya, agar high, agar low, agar high, agar low. Jadi harusnya Pegas akan cenderung bergerak naik. Jika ada koreksi, kalian boleh entry dengan metode swing ya. Jangan scalping, tapi lebih ke swing. Jika nanti kalian scalping ya kebanyakan di gocek ya di sini karena pergerakannya naik turun, tapi secara perlahan mengarah ke atas. Jadi saran saya boleh entry di Pegas, tapi tunggu ada pergerakan koreksi. Secara trading plan yang saya bagikan, entry-nya di 17.30, stop loss di 16.45, lalu TP-nya di 18.20. Jadi view saya pada Pegas akan ada koreksi dulu. Koreksi ke area demand, setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Oke, jadi untuk Pegas sangat menarik. Bahkan dia bisa juga naik ya, bisa naik juga sampai ke area resisten 1890. Oke, jadi untuk target lanjutannya di 1890 dengan catatan bisa break ya resisten 1820 di sini. Jadi ada 3 target untuk Pegas. Yang pertama 1780, jika break 1780 akan lanjut ke 1820. Jika breakout lagi 1820 maka Pegas akan lanjut ke 1890. Intinya support yang paling penting ya di 1655 yang ini. Selama di atas support ini ya kalian masih bisa beli untuk saham Pegas. Oke, ini support 1655. Jadi dengan ini harusnya Pegas akan lebih cenderung bergerak naik secara perlahan ya. Jadi pergerakannya seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun seperti ini. Oke, jadi untuk Pegas view saya untuk sekarang hanya
akan bergerak naik secara jangka menengah, tapi jangka pendek ada potensi dia akan koreksi saja, koreksi sehat, setelah itu akan bergerak naik kembali. Jadi untuk Pegas, sangat menarik untuk dibeli dengan metode swing. Kalian boleh cicil di area bawah dan nanti jual di area resistennya. Kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, supaya kita bisa lebih intensif di sana, dan kalian akan mendapatkan saham-saham yang menarik setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.